Bab 1463, Aku mengalami gangguan janin. Wilayah buku. Sander Ye tidak menyangka kalau ini benar-benar sebuah wilayah. Kerajaan Brahma sebenarnya menggunakan wilayah untuk menyimpan buku. Seluruh wilayah buku tiada batas dan luas seperti alam semesta. Setelah memasuki perpustakaan ini, Sander Ye berkeliling dan melihat pilar-pilar buku yang tak berujung. Setiap pilar tingginya 1000 kaki dan penuh dengan buku-buku yang padat. Ada fluktuasi energi misterius pada pilar-pilar buku ini. Melihat begitu banyak buku, sudut mulut Sander Ye sedikit terangkat. Pada waktu berikutnya, ia mulai membaca buku. Tentu saja, ia tidak membaca buku satu persatu, tetapi memindai area yang luas secara langsung dengan indera spiritualnya. Tetapi untuk melakukan hal itu, seseorang perlu membayar batu spiritual leluhur. Batu spiritual leluhur merupakan mata uang universal di alam semesta utama saat ini, dan terbagi menjadi batu spiritual leluhur biasa, batu spiritual leluhur kelas menengah, dan batu spiritual leluhur tingkat atas. Sander Ye awalnya mengira tidak banyak batu spiritual leluhur yang dibutuhkan. Tetapi, dia terkejut saat mendengar pertanyaan ini. Jika dia ingin memindai semua buku di seluruh perpustakaan ini, biayanya akan mencapai 2,6 juta batu spiritual kelas menengah. Apa konsepnya? Jika urat nadi spiritual leluhur yang diberikan kepadanya oleh suruh tidak dihitung, urat nadi esensu abadi tingkat atas yang dibawanya dari bawah tidak akan cukup bahkan jika ditambahkan bersama-sama. Perasaan miskin kembali lagi. Sander Ye mendesah pelan. Dia menghabiskan terlalu banyak uang sekarang. Dia menghabiskan uang dengan alam semesta. Dia tidak menghabiskan uang sendirian, tetapi dengan semua orang di alam semesta. Tentu saja, uang itu digunakan dengan baik, karena semakin kuat makhluk di seluruh alam semesta, semakin mengerikan kekuatan imannya. Sekarang setelah dia memiliki urat nadi spiritual leluhur ini, dia yakin bahwa dia bisa membawa kekuatan imannya ke tingkat baru. Dan pada saat ini, Suruh tiba-tiba muncul di sampingnya. Sander Ye menoleh ke arah Suruh, yang tersenyum dan berkata, "Saudara Ye, apakah kamu ingin membaca buku di sini?" Sander Ye mengangguk, "Ya, tapi terlalu mahal." Suruh berkata, "Aku sudah membayar biayanya, Saudara Ye sekarang bisa baca dengan gratis." Sander Ye menatap Suruh tanpa berkata apa-apa. Suruh tersenyum dan berkata, "Kakak Ye, bukankah aku sudah memberitahumu? Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa datang kepadaku." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Sambil berbicara, dia menatap lautan buku di depannya dan langsung melepaskan indera spiritualnya. Tak lama kemudian, indera spiritualnya menutupi seluruh lautan buku seperti jaring. Potongan informasi yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus mengalir ke lautan kesadarannya. Untungnya, jiwanya cukup kuat, kalau tidak, ia tidak akan mampu menampung begitu banyak informasi. Begitu saja, setelah waktu yang tidak diketahui, Sander Ye menarik kembali kesadarannya dan menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia akhirnya memiliki pemahaman yang jelas tentang seluruh alam semesta utama. Tidak ada cara untuk mengetahui asal-usul alam semesta utama. Dia hanya tahu bahwa seorang pria aneh muncul di alam semesta ini saat itu, yang merupakan orang yang menciptakan sutra mendobrak tembok. Dia adalah orang pertama yang mengusulkan teori virtualitas dan realitas, dan dikatakan bahwa dia juga orang pertama yang menerobos virtualitas dan mencari kebenaran. Virtual dan realita. Untuk memverifikasi hipotesisnya, pihak lain melakukan suatu percobaan, yang terkenal, teori Tao Agung. Teori Tao Agung menimbulkan pertanyaan berikut, mana yang muncul lebih dulu, sebab atau akibat? Jika penyebabnya muncul lebih dulu, itu membuktikan bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian dan segala sesuatunya tidak diketahui. Itu juga membuktikan bahwa dunia ini mungkin merupakan dunia nyata. Tetapi, bagaimana jika akibatnya muncul lebih dulu?
Buah dulu. Artinya, banyak akhir yang sudah ditentukan sebelumnya, dan apapun yang kamu lakukan, kamu tidak dapat mengubah akhir yang telah ditentukan sebelumnya. Akhir ceritanya pun sudah ditentukan, artinya segala sesuatu di dunia dan alam semesta ini sudah diatur oleh manusia. Menanggapi hal ini, pria aneh itu melakukan dua percobaan yang sangat mengerikan. Pertama, kembali ke masa lalu dan bunuh diri. Kedua, kembali ke masa depan dan bunuh diri. Dia ingin melihat apakah hasil yang telah terjadi dan akan terjadi di masa mendatang dapat diubah. Sutra mendobrak tembok ditulis pada saat itu. Tetapi pada akhirnya, tidak seorang pun mengetahui hasil percobaan tersebut. Yang diketahui hanyalah bahwa pria aneh itu menghilang sepenuhnya. Sander Ye menangkap satu poin penting, apakah pria aneh itu akan kembali ke masa lalu untuk bunuh diri terlebih dahulu, atau kembali ke masa depan untuk bunuh diri terlebih dahulu. Dia segera mencari informasi di lautan kesadarannya. Setelah beberapa saat, dia menemukannya. Kembali ke masa lalu dan bunuh diri dulu. Sander Ye mengerutkan kening dalam. Pihak lain pertama-tama kembali ke masa lalu untuk bunuh diri, dan kemudian menulis sutra mendobrak tembok. Apakah pihak lain pergi ke masa depan? Sudah selesai. Masih belum selesai. Sander Ye mengerutkan kening dan berpikir. Dia tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Dia benar-benar berjalan di atas es tipis sekarang. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan hancur. Setelah beberapa saat, mata Sander Ye tiba-tiba menyipit. Aku bertanya-tanya, bagaimana pemilik pena tahu bisa meyakinkan mereka? Apakah ada kemungkinan? Pagoda kecil bertanya dengan cepat, apa kemungkinannya? Jelaskan dengan jelas. Sander Ye berkata, tidak ada. Pagoda kecil berkata dengan cemas, ada apa? Ada apa? Jelaskan dengan jelas. Sander Ye berkata, tidak ada apa-apa. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Di dalam pagoda kecil sangat marah. Bajingan ini pasti telah menemukan sesuatu. Tapi dia tidak memberi tahu kita. King Xuan berkata, Tuan Pagoda, jika kamu membaca lebih banyak buku, bukankah kamu akan memahaminya? Pagoda kecil bertanya, mengapa kamu tidak membaca lebih banyak buku? King Xuan berkata, aku hanyalah sebuah pedang. Pagoda kecil. King Xuan berkata, tugasku bukanlah menebak apa yang dipikirkan Tuan kecil. Tugasku adalah menjadi pedang dan melakukan tugasku dengan baik. Pagoda kecil. Setelah Sander Ye meninggalkan perpustakaan, dia tiba di langit berbintang. Dia langsung meminta pagoda kecil untuk mengisolasi medan, lalu dia memasuki pagoda kecil itu. Dia ingin menyerap dan mencerna semua buku yang dipindai di wilayah perpustakaan. Selain memiliki pemahaman umum tentang alam semesta utama, Sander Ye juga mempelajari secara rinci tentang sistem alam semesta utama. Perlu disebutkan bahwa sistem alam ini juga diciptakan oleh pria aneh itu. Ranah leluhur peradaban terbagi menjadi alam 1 hingga 6, dan di atas ranah leluhur peradaban adalah orang yang telah menyadari bahwa semua Taoisme itu kosong dan semua Taoisme itu ilusi. Tingkat orang kuat ini melampaui ruang lingkup peradaban yang dikenal saat ini. Di atas pencapai kehampaan, ada pemecah kehampaan. Dia mernecah semua kehampaan dan menyadari jati dirinya yang sebenarnya. Jika seluruh alam semesta utama dianggap sebagai sebuah lukisan, maka orang yang memecah kehampaan adalah orang yang melangkah keluar dengan satu kaki. Dan di atas mereka yang ada di kehampaan, sekalipun itu alam tertinggi yang dikenal selama ini, para orang luar, yang disebut orang luar adalah mereka yang benar-benar telah mendobrak batasan antara dunia maya dan dunia nyata, serta berjalan keluar dari lukisan itu. Di seluruh alam semesta utama, sepanjang sejarah, hanya pria aneh itu yang pernah melakukan hal ini. Sander Ye memperkirakan kekuatannya sendiri. Kekuatannya saat ini sebenarnya setara dengan pencapai kehampaan. Dapat dikatakan bahwa ia juga dianggap sebagai orang kuat tingkat atas di seluruh alam semesta,
karena tidak banyak orang kuat setingkat pencapai kehampaan bahkan di alam semesta utama. Untuk menjadi orang kuat seperti pencapai kehampaan, tidak mungkin hanya mengandalkan sumber daya. Hanya seorang jenius dengan pemahaman luar biasa yang dapat mencapai level ini. Adapun mereka yang berada di atas mereka yang berada di garis depan kehampaan, bahkan jika mereka mendominasi alam semesta, mereka masih sangat langka. Dan tidak ada satupun orang luar di seluruh alam semesta utama. Sander Ye tidak terburu-buru berlatih, tetapi datang ke alam semesta Guanxuan sekarang ratusan tahun telah berlalu di alam semesta Guanxuan. Perkembangan alam semesta Guanxuan sekarang lebih cepat dari sebelumnya, karena hampir tidak ada suara oposisi di dalam. Tentu saja, itu juga karena orang-orang di alam semesta Guanxuan menjalani kehidupan yang semakin baik. Orang biasa adalah orang yang paling baik hati di dunia. Selama mereka yang berkuasa tidak bertindak terlalu jauh, mereka sangat mudah dipuaskan. Dia bukan lagi bos yang lepas tangan. Meskipun Jinadi dapat mengelola alam semesta Guanxuan dengan baik, dia masih sering meluangkan waktu untuk menangani urusan internal Akademi Guanxuan secara pribadi. Dia ingin mengetahui segala hal tentang alam semesta Guanxuan setiap saat. Dia juga mengeluarkan 2 nadi spiritual leluhur dan menaruhnya di pagoda kecil, dan menyimpan sisa nadi spiritual leluhur. Benda-benda ini sangat berharga dan tidak dapat dikonsumsi sekaligus, sehingga disimpan untuk keadaan darurat. Setelah memiliki nadi spiritual leluhur, kecepatan kultivasi semua makhluk hidup di alam semesta Guanxuan meningkat pesat, dan kekuatan imannya juga meningkat pesat pada saat ini. Suatu hari, pedang King Xuan diam-diam meninggalkan pagoda kecil itu dan tidak seorang pun tahu kemana perginya. Istana Raja Suci. Pada hari ini, datanglah tamu tak diundang. Pemilik Pena Tao. Di dalam aula, Gujina Seng duduk diam, tidak terkejut. Sang pemilik Pena Tao berkata sambil tersenyum, "Haruskah aku memanggilmu Nona Seng atau Nona Sui?" Gujina Seng berkata, "Kalau begitu, panggil saja Nona Sui." Pemilik Pena Tao menatap Gujina Sui, "Bukannya aku tidak waspada terhadapmu, tetapi aku benar-benar tidak menyangka kamu akan merusak situasi dengan cara seperti itu. Tentu saja, masalah terbesar adalah diriku. Bagaimanapun, aku meremehkanmu dan Tuan Ye." Gujina Sui menatap pemilik Pena Tao dan berkata, "Sebenarnya, ini bisa menjadi situasi yang saling menguntungkan, bukan?" Pemilik Pena Tao tertawa, "Menang-menang. Kamu ingin tahu pikiranku yang sebenarnya?" Gujina Sui tidak berbicara. Sang pemilik Pena Tao bertanya, "Bagaimana Gururnu meninggal?" Gujina Sui berkata dengan tenang, "Kamu tahu itu, bukan?" Sang pemilik Pena Tao tertawa dan berkata, "Dengan darah keluarga yang, dia benar-benar ingin menguasai tubuhmu. Jika dia tidak mati, siapa yang akan mati?" Pada titik ini, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa kamu bisa menjadi tak terkalahkan hanya karena kamu memiliki darah keluarga yang..." Haha. Itu benar-benar membuatku tertawa terbahak-bahak. Setelah mengatakan itu, dia pergi sambil tertawa lebar. Gujina Sui menatap pemilik Pena Tao yang pergi dari kejauhan. Setelah beberapa saat, dia perlahan menutup matanya dan berkata, "Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu jika aku tak terkalahkan." Suga. Begitu dia selesai berbicara, sebuah bayangan virtual muncul di belakang Gujina Sui. Suga berkata dengan hormat, "Aku sudah menemukannya, tetapi kekuatan lawan terlalu mengerikan. Jika aku tidak memberitahu kamu tentang tuan dan anak di tubuh kamu, aku pasti sudah terbunuh." Gujina Sui berdiri dan berkata, "Pimpin jalan." Suga terkejut dan bertanya, "Tuan akan pergi ke sana sendiri?" Gujina Sui menatap langit, lalu mengusap perutnya pelan dengan kedua tangannya. "Dia membuatku takut dan mengganggu kehamilanku." Suga. Gujina Sui berjalan keluar, "Dia datang untuk menakutiku, aku ingin dia menyesali keputusannya hari ini selama sisa hidupnya."
Bersambung.